Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, faslun fi asbabi syarhi sadri wa husuliha 'alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebab-sebab lapangnya dada dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelapangan dada secara sempurna. Fasal ini dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah membawakan tentang zakat dan sedekah. Karena beliau menjelaskan di antara sebab dada seorang menjadi lapang bahagia adalah dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain adalah dengan membayar zakat dan sedekah. Maka akhirnya beliau melakukan istitrat, yaitu penjelasan lebih panjang. Maka beliau sekaligus menyebutkan sebab-sebab lapangnya dada selain zakat dan sedekah. Maka beliau mengatakan fa'adhamu asbabi syarhi sadr, sebab utama agar lapang dada adalah tauhid. Dan semakin sempurna tauhid seorang, semakin kuat tauhid seseorang, dan semakin bertambahnya tauhid seseorang, maka semakin pula lapang dadanya. Oleh karenanya ini isyarat bahwasanya jika seorang ingin dadanya lapang, dia semakin perdalam tauhid. Kita tahu dalam tauhid ada bab tawakal, bab roja, berharap kepada Allah, bab tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bab tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab itu hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap sanjungan dari manusia. Siapa yang semakin kuat tauhidnya, maka dadanya semakin lapang. Beliau berkata, Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Dan apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam dan dia di atas cahaya dari Rabbnya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang ingin Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu, dan siapa yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka Allah jadikan dadanya menjadi sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Maka hidayah dan tauhid adalah sebab paling besar untuk meraih kelapangan dada. Dan sebaliknya, syirik dan kesesatan adalah sebab terbesar menjadikan hati menjadi sempit. Orang yang tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk, maka hatinya semakin sempit. Berbeda dengan ketika orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka ini peringatan dari beliau agar kita benar-benar belajar tentang tauhid. Makanya saya sering sampaikan, seorang berusaha ngaji kitab tauhid, khatam dari awal sampai akhir tentang bab-bab tauhid. Kitab tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, itu kitab, menurut saya kitab yang terbaik yang pernah saya pelajari, dan itu penting bagi kita untuk kita pahami dari awal sampai akhir, karena dia membuat hati kita bertauhid, membuat kita ngeh terhadap syirik-syirik, sampai yang syirik-syirik kecil-kecil yang tadinya kita enggak ngeh, ternyata itu adalah kesyirikan, sehingga kita waspada, menjadikan kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari riya, dari ujub dan berbagai macam penyakit hati yang mencoreng tauhid. Siapa yang tauhidnya semakin sempurna, maka dia semakin bahagia. Oleh karenanya di antara perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan pokok kebahagiaan seorang dua, yaitu ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain. Al-ikhlas yaitu tauhid, hanya mencari keridhaan Allah, hanya mencari pujian Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan ilan nas. Siapa yang menggabungkan keduanya, dia adalah orang yang paling lapang dadanya. Dia adalah orang yang paling bahagia. Maka dalam hidup kita berusaha fokus bagaimana saya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa saya sumbangsikan kepada orang sekitar saya yang saya bisa baikin, apa kepada istri, kepada anak, kepada tangga, kepada mertua, kepada kawan, kepada siapa saya, apa yang bisa saya sumbangsikan kepada orang miskin, kepada orang susah. Sementara pikiran kita selalu pada dua hal tersebut, tauhid dan berbuat baik kepada orang lain, maka dada kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid sumber kebahagiaan dan menyenangkan hati orang, meringankan, melapangkan dada mereka. Al jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan, hati kita pun menjadi lapang. Dan orang yang paling bahagia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia orang yang paling
mewujudkan tauhid dan yang paling berbuat baik untuk orang lain. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah lewat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Arab Badui, "Aslimu ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalau kalian ingin dapat kambing banyak, masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau sudah bagi-bagi sesuatu, dia tidak pernah takut miskin. Semuanya dia kasih apa yang dia punya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebab yang pertama, perbaiki tauhid. Kalau kita gelisah, dada tidak lapang, maka tauhid kita bermasalah. Pasti tauhid kita bermasalah. Tawakal kita mungkin kurang. Kita masih terlalu mempedulikan komentar netizen sehingga kita gelisah. Sehingga perbuatan kita mungkin riya bukan karena Allah atau karena kita ujub bersandar pada diri sendiri. Maka kalau kita tidak bertauhid, maka hati kita menjadi gelisah. Berbeda dengan orang yang bertauhid, ikhlas, maka hatinya akan lapang. Dan kalau hatinya sudah lapang, apapun masalahnya akan mudah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, ini perkara yang sangat berat. Musa alaihissalam kabur dari Fir'aun karena dia bunuh anak buah Fir'aun. Maka dia kabur dari Mesir, dari Memphis, dia lari ke Madian. Dan dia sembunyi 10 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Dia sembunyi. Siapa tahu kasusnya sudah dihilangkan. Ternyata dia pulang diam-diam balik ke Mesir setelah 10 tahun. Ternyata Allah suruh dia dakwahi Fir'aun. Ini kabur dari Fir'aun, sekarang suruh balik dakwahi apa? Fir'aun. Sementara Fir'aun terkenal bengis, menyiksa, membunuh anak-anak. Siapa lagi yang bengis seperti Fir'aun, membunuh anak-anak, menyiksa wanita, menyiksa laki-laki. Maka ketika itu Nabi Musa takut. Maka dia berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Yang pertama dia minta itu, Rabbi syrahli sadri. Baru dia mengatakan, wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah apa? Urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkanlah lisanku untuk berbicara, yafqahu qawli, agar mereka bisa paham maksudku. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah penolongku adalah saudaraku, kakakku itu Harun, sebagai seorang rasul menemaniku. Usyiru bihi amri, kuatkan urusanku dengannya. Wa asyriku fi amri, dan jadikanlah dia rasul sepertiku. Kay nusabbiha katsiran wa nadhkuruka katsiran, agar kami bisa bertasbih kepada engkau dan kami banyak mengingat engkau. Jadi Musa diutus berdakwah kepada orang yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang ngaku sebagai Tuhan. Saya rasa tidak ada orang lebih hebat daripada Fir'aun dalam urusan kebengisan. Donald Trump kalah, Benjamin Netanyahu kalah. Ini Fir'aun luar biasa. Dan Musa kabur dari Fir'aun 10 tahun dengan harapan perkara sudah ditutup, dilupakan. Sekarang dia suruh kembali kepada Fir'aun. Dia takut, wajar atau tidak? Wajar dia takut. Tapi pertama yang dia berdoa agar dia bisa mendakwahi Fir'aun, Rabbi syrah li sadri. Ini yang pertama, minta agar dada dilapangkan. Maka lapangnya dada ini modal utama bagi kita untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dunia ini. Ya, karena namanya orang hidup pasti ada permasalahan. Sebab yang kedua, wa minha an-nurul ladzi yakdhifuhu Allahu fi qalbil abdi wa huwa nurul iman. Itu keimanan yang Allah lemparkan ke hati seorang hamba. Fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba. Karena iman itu akan melapangkan dada, melebarkan dada, dan akan menjadikan hati bergembira. Fa idza fuqida hadzal nur minal qalbi dhaqa wa harij. Jika ternyata iman ini hilang daripada dada seorang, hati seorang, maka hatinya menjadi sempit dan sesak. Wa sara fi adhyaqi sijnin wa as'abihi, maka jadilah hatinya dalam penjara yang sangat sempit dan paling berat. Wa qad rawat Tirmidzi fi jami'ihi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala nurul qalba infasaha wa ansyarah." Jika nur Allah telah masuk ke dalam hati seorang, maka hatinya menjadi luas dan menjadi lapang. Qalu wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tandanya kelapangan hati, cahaya Allah tersebut ya Rasulullah? Qala al-inabatu ila daril khulud wat tajafi anid daril ghurur wal istidad lil maut qabla nuzulihi. Selalu kembali kepada akhirat, yang dia pikirkan adalah selalu apa? Akhirat, dan dia menjauh dari darul ghurur, itu dari dunia yang menipu, dan dia selalu bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Kalau ada orang memiliki sifat-sifat seperti itu, insya Allah dadanya lapang. Maksudnya dia beriman, dia selalu fokus, orientasinya apa? Akhirat. Dia tidak berleha-leha, berlena-lena dengan dunia, karena dia tahu dunia hanyalah menipu.
dan dia selalu siap untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Maka seorang hamba mendapatkan kelapangan dada sesuai dengan kadar cahaya Allah yang masuk ke dalam dadanya. Sebagaimana cahaya yang nyata, kadang kalau kita di ruangan ada cahaya kita merasa lapang, dan dalam kegelapan kita merasa sempit, maka demikian juga cahaya maknawi yang Allah berikan dalam hati seseorang. Ini menunjukkan iman, maka seorang berusaha memperkuat imannya. Dia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Dia pelajari iman-iman tersebut dan selalu ingat akhirat, terutama iman kepada hari akhirat agar hatinya menjadi lapang. Makanya disebutkan kematian itu, kalau kita ingat kematian maka yang sempit menjadi lapang. Dan lapang menjadi sempit ketika kita merasa kaya raya tapi kita ingat kematian, maka kita pun berhenti, tidak berleha-leha, berleha-leha. Kemudian yang ketiga, wa minha al-ilmu. Di antara sebab yang menjadikan lapang dada adalah al-ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya sebab kebahagiaan yang paling utama adalah ladzatul ilm. Bahwasanya kelezatan yang paling agung adalah kelezatan ilmu. Tapi kelezatan ini hanya bisa didapati oleh orang yang serius. Menuntut ilmu serius, dia mengulangi, dia mempelajari, kalau tidak tahu dia bertanya, sehingga dia merasakan kelezatan ilmu, dan itu dia akan merasakan kebahagiaan. Bagaimana akal dia diajak berfikir tentang hal-hal yang bermanfaat, dan itu menjadikan dia menjadi bahagia. Fa innahu yashrahu sadar, sungguhnya ilmu itu akan melapangkan dada, wa yuwassi'uhu, dan meluaskan dada, hatta yakuna awsa'a minad dunya, bahkan menjadi lebih luas daripada dunia ini. Wal jahlu yurithuhu adh-dhiqa wal hasra wal habsa, adapun kebodohan mendatangkan kesempitan, keterbatasan dan penahanan. Fakullama tasa'a ilmul abdin syaraha sadruhu, semakin luas ilmu seorang maka semakin lapang dadanya. Walaysa hadza likulli ilmin, ini tidak pada setiap ilmu, bal lil ilmi al mawruth anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya ilmu akhirat yang menambah seorang semakin dekat kepada Allah, dadanya semakin lapang, semakin bahagia. Wa huwa ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Fa ahluhu asyrahun nasi suduran, maka ahli ilmu mereka orang yang paling lapang dadanya. Wa awsahum quluban, hati mereka semakin luas. Wa ahsanhum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Wa atyabuhum aishan, dan yang paling indah hidup mereka, paling bahagia. Demikianlah kita para ulama seperti itu ya, dengan berbagai macam problematika yang mereka hadapi, tapi mereka mudah tersenyum, mereka sangat lapang dada mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat akan mempengaruhi seseorang. Makanya saya katakan tadi, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak ada kelezatan seperti kelezatan ilmu. Jangankan kelezatan ilmu akhirat, ilmu dunia saja ada kelezatannya. Orang belajar sesuatu, dia berkecimpung, dia sampai pakar, dia merasa ada kelezatan. Apalagi ilmu agama. Makanya dikatakan Syekh Albani rahimahullah, terkadang naik tangga kemudian dia buka buku bisa berjam-jam di atas tangga. Ya. Kenapa? Karena ada kelezatan yang didapatkan ketika mendapatkan wawasan baru tentang ilmu agama. Bahkan sebagian syekh istrinya cemburu karena syekh lebih suka lihat buku daripada lihat istrinya. Begitu. Kenapa? Ada kelezatan ketika dia belajar. Ketika dia belajar, dia baca, bertambah. Kalau orang baca buku tafsir, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu akan melapangkan dada seorang. Bila orang bodoh, tidak tahu ilmu agama, dadanya menjadi apa? Sempit. Oleh karenanya sebab bahagia adalah nuntut ilmu. Makanya ikhwan, kalau antum serius nuntut ilmu, bukan berarti jadi ustaz, enggak. Tapi serius saja, catat, pas ujian benar semua, kan itu serius. Pas ujian benar semua, murajaah, kalau enggak ini tanya, mencari tahu. Nah, itu ada kelezatan yang dirasakan. Ada kebahagiaan. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Al-inaba ila Allah, kembali kepada Allah. Wa mahabbatuhu bi kullil qalb. Totalitas mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal alaihi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um bi ibadatihi, dan berusaha menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah disebut dengan takalluf atau taklif, itu beban. Pada dasarnya seorang ketika beribadah ada pembebanan. Tadinya dia enggak salat, suruh salat, tadinya enggak baca Quran, dia baca Quran. Ada pembebanan, tapi pembebanan tersebut kalau dia jalani sedikit demi sedikit, dia akan merasakan kenikmatan di balik ibadah tersebut.
Tentunya umrah adalah beban, capek kesana kemari, uang keluar, tapi ternyata orang banyak bahagia dengan umrah. Tentunya haji adalah beban, tapi ternyata orang banyak yang bahagia dengan apa? Haji. Demikian salat malam beban, bangun malam, melawan rasa ngantuk, tapi kalau dia jalani, dia tekuni, dia akan merasakan kelezatan. Sehingga kalau dia tidak salat malam, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Baca Quran juga, kita lagi enak baca-baca berita, tahu harus tutup medsos kemudian ganti baca Quran, berat. Tapi kalau kita jalani, kita tekuni, jadi suatu kelezatan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW berkata tentang salat, beliau berkata, "Wa ju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Itu Rasulullah bahagia ketika salat. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Salat. Benar bahwasanya ibadah disebut ahkam taklifiyah, itu hukum-hukum pembebanan. Tapi ketika seorang menekuninya akan menjadi sebab kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dengan fokus beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, serius dalam beribadah, maka dia akan menjadikan dada menjadi lapang. Fala syai'a asyrahu li sadril abdi min dzalik. Ya, dan tidak ada yang bisa membuat dada lapang seperti itu, seperti cinta kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah. Hatta innahu la yaqulu ahyanan, sampai ada seorang hamba yang berkata terkadang, "In kuntu fil jannati fi mithli hadhil hali fa inni idzan fi 'aisyin thayyibin." Seandainya di surga seperti ini, itu ada kelezatan beribadah kepada Allah, maka di surga seperti ini sudah cukup membuat bahagia. Apalagi di surga lebih daripada itu. Kemudian beliau berkata, "Walil mahabbati ta'thirun ajibun fi insyirahi sadri." Dan cinta kepada Allah punya dampak yang luar biasa dalam melapangkan dada. Wa tibin nafs, dan hati menjadi baik, wa na'imil qalb, dan kebahagiaan hati. La ya'rifuhu illa man lahu hisun bihi. Tidak ada yang mengenali hal ini kecuali orang yang merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashadda kana sadru afsaha wa ashrah. Setiap cinta seorang hamba kepada Allah semakin besar, maka dadanya semakin lapang, semakin luas. Wala yadhiqu illa inda ru'yatil battalin al farighin min hadha sya'an. Justru dia menjadi sempit ketika melihat orang yang jauh dari cinta kepada Allah. Melihat orang melakukan maksiat, maka hatinya menjadi sempit. Faru'yatuhum qadal aini. Sungguhnya melihat orang-orang jauh dari Allah menjadikan kotoran di mata. Mukhalatatuhum humma ruhihi. Adapun bergaul dengan orang-orang jauh dari Allah yang tidak cinta kepada Allah menyebabkan demam bagi ruhnya. Jadi kata beliau, cinta kepada Allah menjadikan orang bahagia. Bagaimana cinta kepada Allah? Caranya dengan sering berkorban. Di antara sering berkorban. Berkorban yang kita cintai untuk Allah, itu akan buat kita mudah cinta kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita korbankan. Harta bisa kita korbankan, ego bisa kita korbankan, dendam bisa kita korbankan. Banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering mengorbankan suatu karena Allah, maka semakin Allah buat kita semakin mudah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka dada sangat mudah lapang. Dada sangat mudah lapang. Siapa yang bikin lapang? Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah butuh pengorbanan. Wa min a'zami asbabi dhiqis sadr, adapun sebab utama yang menjadikan dada sempit, sebaliknya al-i'rad anillah, berpaling dari Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa ta'alluqil qalbi bi ghairihi, dan di antara sebab hati sempit adalah ketergantungan hati kepada makhluk, kepada selain Allah. Semakin kita hati bergantung kepada manusia, kepada benda, kepada makhluk, semakin jauh dari Allah, maka semakin dada semakin sempit. Semakin kita tawakal kepada Allah, semakin hati semakin lapang. Makanya di antara asar yang menakjubkan saya baca tentang kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau dia enggak punya apa-apa, dia tersenyum. Orang yang kenapa? Ketika dia enggak punya uang sedikit pun dia tersenyum. Kenapa? Ketika itu puncak tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bergantung kepada benda, kepada materi, maka hati kita semakin sempit. Tapi kalau materi hanya di tangan, tidak digantung di hati, maka kita akan bahagia. Orang yang semakin menggantungkan hatinya kepada materi, dia semakin sengsara. Wal ghaflatu an dzikrihi, demikian juga lalai dari mengingat Allah membuat hati menjadi sempit. Makanya alhamdulillah Allah buat kita suruh salat lima waktu. Ketika Allah suruh salat waktu, memang Allah ingin kita beribadah kepada Allah di waktu tersebut. Maka jangan kita tunda. Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki, ingin kita beribadah kepada Dia di waktu tersebut. Jangan ditunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda, kecuali ada urusan penting ya. Karena Allah ingin kita beribadah kepadanya di saat itu. Dan itu dibagi 5 waktu. Seandainya tidak salat 5 waktu, hati kita lalai. Kita butuh diingatkan. Zuhur, sibuk lagi dengan dunia. Asar diingatkan lagi. Maghrib diingat lagi. Isya diingatkan lagi. Subuh diingatkan lagi. Sehingga kalau kita lalai terobati. Tapi kalau orang misalnya berhari-hari tidak ingat Allah, hatinya menjadi keras. Meskipun tidak ada apa-apain. Meskipun tidak nonton film Korea, hatinya menjadi keras. Apalagi kalau dia nonton film Korea, tambah langsung keras.
Dia enggak nonton, cuma diam aja, tapi tidak zikir kepada Allah, ghaflah, tidak maksiat, cuma tidak zikir sama Allah, hatinya menjadi apa? Menjadi keras. Tapi kalau dia ingat Allah, hatinya menjadi lembut, menjadi lapang. Kemudian mahabbatu siwahu, dan cinta kepada selain Allah, itu bikin hati menjadi sempit. Fa inna man ahabba syai'an, sungguhnya siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, ghairallah, udhiba bihi, maka dia akan tersiksa dengan apa yang dicintai tersebut. Wasujina qalbu fi mati dzalikal ghair, dan hatinya terpenjara dengan mencintai sesuatu tersebut. Fama fil ardi ashqa minhu, tidak ada seorang di dunia yang lebih sengsara daripada dia. Wala aksafu balan, dan tidak ada yang hatinya carut marut seperti dia. Wala ankadu aishan, dan tidak ada kehidupan yang lebih berat seperti dia. Wala atabu qalban, dan hatinya letih karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau cinta sama mobil hatinya sedih. Pikiran ke mobil hati. Pokoknya kalau cinta kepada selain Allah berlebihan, hati menjadi apa? Sengsara. Cinta sama perempuan berlebihan juga sengsara. Terlalu cinta jadi pikir sengsara. Jangan terlalu berlebihan cinta pada cinta pada sesuatu, kalau berlebihan hanya menyiksa hati. Cinta sesuatu karena Allah, berusaha cinta sesuatu karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta apa-apa yang kita miliki karena Allah. Adapun kalau kita cinta sesuatu karena zat tersebut, itu hanya menyiksa hati kita. Hanya menyiksa. Semakin dalam cinta kita pada suatu, semakin ketergantungan hati kita pada sesuatu tersebut, maka semakin sempit hati kita karena suatu tersebut. Apalagi kalau sudah kecanduan kepada hal-hal yang haram, sudah selesai. Hatinya benar-benar sempit, ketergantungan dengan dunia, apalagi dunia yang haram. Fahuma mahabbatan, maka ada dua bentuk cinta. Mahabbatun hiya jannatud dunya. Pertama, cinta yang merupakan surga dunia, yaitu cinta kepada Allah. Wa surur nafsi, dan kebahagiaan jiwa. Wa ladzatul qalbi, dan kelezatan hati. Wa naimur ruh, dan bahagianya jiwa. Wa ghidha'uha dawa'uha, dan ini adalah asupan jiwa dan juga obat buat jiwa. Bal hayatuha wa qurratu ainiha, dan itulah kehidupan jiwa dan kebahagiaan jiwa. Wa hiya mahabbatullahi wahdahu bi kullil qalbi, yaitu totalitas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa injidhabi quwalil mail wal irada wal mahabbati kulliha ilaihi, dan berusaha mengarahkan seluruh cinta, seluruh kehendak, seluruh kecondongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan selalu kita pikirkan, ini Allah suka atau tidak, ini Allah ridhoi atau tidak. Ini semua karena Allah. Semua yang kita lakukan, kalau kita totalitas seperti itu, kita akan bahagia, hati akan menjadi lapang. Tidaklah saya interaksi dengan dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya membantu dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sana kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sini kecuali karena Allah. Tidaklah saya bersafar kecuali karena Allah. Tidak saya bermusuhan dengan dia kecuali karena Allah. Semuanya karena Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan hati yang luar biasa. Dan yang kecintaan kedua, wa mahabbatun hiya adabur ruh. Cinta yang menjadikan hati sengsara, jiwa sengsara. Wa ghammun nafs, yang menjadikan hati gelisah. Wa sijnul qalbi, dan menjadikan hati terpenjara. Wa dhiqus sadr, yang menjadikan dada menjadi sempit. Wa hiya sababul alami wan nakadi wal ana'i wa hiya mahabbatu ma siwahu subhanahu, yang menjadikan pilu dan sakit, keletihan pada hati seorang, yaitu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Makanya ketika seorang cinta berlebihan, tidak sesuai aturan, dia akan disiksa dengan apa yang dicintai tersebut. Seperti banyak orang yang cinta kepada harta berlebihan, tapi dia sengsara. Bukan harta menjadi alat dia malah menjadi budak harta. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka budak dirham. Dia menyangka harta dinar dan dirham adalah alat dia mau menggunakan harta tersebut seenak dia. Sebaliknya dia malah budak, maka dia habiskan waktunya, habis keletihannya untuk mencari dinar dan dirham. Yang budak siapa? Harta atau dia? Dia menjadi budak tanpa dia sadari. Bahkan dia rela berkelahi dengan orang tuanya, dia rela bermusuhan dengan temannya, dia rela berkhianat, dia rela menipu, dia rela meninggalkan salat demi untuk dinar dan dirham tersebut. Maka dia adalah budak di dinar. Dia menyangka dinar dan dirham adalah alat dia, ternyata dia diperalat oleh dinar dan dirham. Maka benar Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ketika seorang berlebihan cinta sesuatu bukan karena Allah, dia yang sengsara. Apalagi tidak bayar zakat, harta terlalu cinta sama harta, tidak keluarkan zakat, maka dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai. Makanya Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang yang tidak bayar zakat, maka hartanya tersebut pada hari kiamat kelak akan dipanaskan, dibakar. Ketika sudah jadi panas,
dijadikan lempengan untuk menyetrikanya, menyetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Maka dikatakan inilah harta yang kalian simpan, digunakan untuk menyiksa kalian. Jadi apa yang dicintai oleh seorang bisa jadi dijadikan alat untuk menyiksanya di dunia sebelum di akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tu'jibaka amwalum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kalian kagum dengan orang-orang munafik tentang harta mereka dan anak-anak mereka. Kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah ingin menyiksa mereka dengan anak-anak mereka dan menyiksa mereka dengan harta-harta mereka. Padahal mereka punya harta, tapi tersiksa. Allah yang bilang, mereka terlalu cinta pada anak, cinta pada harta, ternyata itu digunakan untuk menyiksa mereka di dunia sebelum di akhirat. Kok bisa orang tersiksa dengan harta? Capek 24 jam, kalau bisa 25 jam dia tiap hari cari harta. Tidak tidur, pikir sana kemari, malam-malam orang sudah tidur dia masih belum tidur, gelisah, sengsara. Yang tersiksa dia. Dia pikir dia punya harta, dia bahagia, ternyata dia tersiksa dengan harta. Kenapa? Ketika dia mencintai harta bukan karena Allah. Tapi kalau orang cinta harta karena Allah, dia ingin gunakan sesuatu untuk karena Allah, maka dia akan bahagia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikma al-malu salih rajul salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik. Maka seorang hati-hati, jangan sampai menjadikan harta adalah tujuan utamanya. Kalau tidak, dia cinta harta itu berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta harta dengan cinta yang berlebihan, maka kalian akan menjadi budak harta dan kalian disiksa oleh harta tersebut. Bukan harta tersebut menjadi sebab kebahagiaan, tapi menjadi bahan siksaan bagi kalian. Orang yang korupsi, duit banyak, dia gelisah. Memang tidak gelisah? Gelisah. Setiap ada dengar berita ketangkap KPK, gelisah. Mau beli sesuatu, takut ketahuan, gemes karena duit banyak, duit haram. Semua serba susah. Kita pikir dia ketawa-ketiwi, dia sengsara meskipun duitnya banyak karena uang haram. Oleh karenanya seorang jangan mencintai sesuatu karena zatnya, tapi cintailah sesuatu karena Allah agar dia bahagia. Benar ikhwan-ikhwan, cinta sama istri karena Allah. Ibu juga cinta suami karena Allah. Jangan saya tidak cinta dia karena Allah, terbalik, cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahagia, cinta zat sesuatu buat kita sengsara. Seorang cinta sama mobil berlebihan, dia sengsara. Mobilnya tergores sedikit, hatinya robek. Karena terlalu cinta sama mobil. Cinta sesuatu karena Allah. Tapi yang berikutnya, yang keberapa? Oh belum, masih ada. Iya. Oh iya, yang keberapa sekarang? Yang kelima, yang keenam? Keenam. Wa min asbabi syarhi sadr dawamu dzikrihi ala kulli hal. Di antara sebab lapang dada adalah berkesinambungan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Wa fi kulli mautin, di setiap tempat selalu berzikir. Fali dzikri ta'thirun ajibun fi insyirahi sadri wa ni'amil qalb. Sungguh zikir itu punya pengaruh yang menakjubkan dalam melapangkan dada dan dalam meraih kebahagiaan hati. Tentu Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir akan tenang hati seseorang. Maka seorang berusaha untuk berzikir. Zikir kepada Allah ada beberapa macam. Di antara zikir tersebutlah zikir seperti kita baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada zikir pagi petang, zikir ketika doa-doa keluar rumah, masuk rumah, zikir dalam aktivitas, kita mau aktif safar, mau balik dari safar, masuk ke negeri orang, masuk ke pasar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kendaraan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk zikir atau zikir mutlak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sambil dirunkan maknanya wala haula wala quwata illa billah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baca Quran termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berzikir mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur fi alaillah, berfikir tentang bagaimana agungnya ciptaan Allah sehingga semakin menambah iman kepada Allah. Di antara zikir adalah belajar ilmu. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengerti. Maksudnya ahli zikir maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut ilmu adalah zikir karena kita mengingat ilmu Allah, mengingat hukum-hukum Allah, mengingat syariat Allah. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha senantiasa zikir kepada Allah, maka dia akan bahagia dan dia akan lapang dadanya. Walil ghaflati ta'thirun ajibun fi dhiqihi wa habsihi wa adabihi. Dan lalai dari mengingat Allah punya pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menyempitkan dada, menjarakan dada dan menyiksa dada, menyiksa hati. Maka berusaha jangan sampai ghaflah, jangan sampai ghaflah. Kapan kita ingat Allah maka kita akan bahagia. Pengin bahagia istighfar.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Langsung bahagia itu datang cepat. Pengen bahagia baca Quran, antum lagi gelisah baca Quran. Baca Quran seperempat jam aja, pasti tutup, hati antum sudah berubah, pasti sudah berubah, pasti berubah, tidak tertunda, langsung hati menjadi lega dan lapang. Itu baru seperempat jam. Pengen hati rusak, nonton aja film Korea seperempat jam. Habis itu setelah matiin off, hati pasti rusak. Benar atau tidak? Benar. Lihat istri sudah hitam jelek, kebahagiaan dicabut gara-gara terlalu sering lihat apa? Korea. Langsung, tidak lama-lama. Baca Quran langsung bikin bahagia, nonton film Quran langsung bikin sengsara. Langsung. Dampaknya luar biasa. Berapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ihsanu ilal khalq. Ini berbuat baik kepada orang lain. Ini yang kenapa Ibnu Qayyim membawakan bahasan ini, karena dia membicarakan tentang zakat dan sedekah. Bahwasanya zakat sedekah punya dampak yang menakjubkan dalam mendatangkan kebahagiaan. Dan kita tahu al-jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Siapa yang bahagian orang, dia akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wa habbul a'mali ila Allah surun tudkhulu fi qalbil muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. La namshi'a ma'a akhini fi hajati ahabbu ilayya min an a'taki fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena membantu orang lain, menyenangkan hatinya, menghilangkan penderitaannya. Ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an kurbatin min kurbid dunya, man nafasa musliman an kurbatin min kurbid dunya, nafasallahu anhu an kurbatin min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat banyak sekali penderitaan, banyak sekali penyesalan, banyak sekali ketakutan. Maka salah satu caranya adalah dengan menghilangkan atau membahagiakan orang lain. Maka al-ihsan ilal khalq, ini jadikanlah pedoman hidup. Apa yang bisa saya lakukan baik untuk orang lain? Pikirkan dalam hidup kita, hari ini sudah baik sama siapa? Sama istri sudah baik belum? Atau bangun tidur langsung ngomel istri. Bangun tidur cium keningnya, bangunkan salat subuh. Tidur melulu. Jangan. Badan udah gemuk tidur melulu. Jangan. Dok, bangun dok. Berbuat baik sejak awal pagi udah berbuat baik. Anak-anak dipeluk, dicium biar bangun. Ayo sayang sholat, sayang salat. Bangun. Bagaimana sejak pagi kita berbuat sama orang, berbaik sama orang, sama pembantu, sama supir, sama siapa aja yang bisa berbuat baik. Sama tetangga, ketemu orang paling tidak assalamualaikum, senyum, sama hansip atau penjaga, assalamualaikum, orang bahagia. Ada tukang sampah, assalamualaikum pak, dia bahagia. Ternyata ada bos salam kepada tukang sampah, dia tidak duga, apa enggak salah? Ada bos salam sama tukang sampah. Subhanallah, bikin bahagia orang, bikin bahagia. Ketemu orang, assalamualaikum. Bagaimana cara berbuat baik sama orang, kita pikirkan. Wa naf'uhum bima yumkinu minal mal wal jah. Dan bagaimana bisa beri manfaat kepada mereka dengan apa yang bisa dia lakukan, dengan hartanya atau dengan kedudukannya. Dengan hartanya, dengan kedudukannya. Kadang orang bisa bantu dengan harta, kadang bisa bantu dengan kedudukannya. Dengan beri syafaat, rekomendasi dan lainnya. Wa naf'i bil badan wa anwa'il ihsan, atau membantu dengan badannya, membantu mengangkat barang, membantu apa kayak wan awil ihsan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Memberi, ada kawan saya, dia bilang cerita tentang bapaknya kalau tidak salah. Bapak saya itu kelebihannya Pak Ustaz. Kalau ada orang tanya, tahu rumah ini enggak? Dia langsung sini. Dia naik motor antar sampai ke rumah orang tersebut. Setiap orang tanya, tahu enggak si fulan? Oh, saya tahu, sini. Dia langsung antar sampai di orang tersebut. Dia bilang, oh belok kanan, belok kiri, enggak, dia antar. Kalau bisa dia antar sampai ke rumahnya. Kalau perlu naik motor, dia naik motor. Luar biasa. Ini kalau melakukan kebaikan yang sempurna. Maka dikatakan idza darabta fa'auji, kalau kau pukul sekalian sakit. Kalau berbuat baik sama orang sekalian sempurnakan, sama saja. Makanya ada teman saya, ketika ada janda di luar minta, Pak di mana jalan? Dia keluar dari pagar, dia kasih tahu itu Bu lewat sana. Ketika dia balik, pagarnya dikunci sama istrinya. Janda tanya semangat banget. Ini kan berbuat baik sama orang lain. Kebetulan yang tanya janda. Istrinya cemburu langsung apa? Dikunci. Bukan kunci rumah, pintu pagar dia kunci. Maksud istrinya itu, kamu tunjukkan aja di dalam pagar sana. Bukan keluar semangat. Ini berbuat baik tapi dapat ujian. Ini seperti itu. Berbuat baik pasti ada ujian. Ada ujian, ya sabar dalam berbuat baik.
Maka berbuat baik dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, dengan harta, dengan kedudukan, dengan nasihat, dengan badan, anggota tubuh. Fa innal karimal muhsina asrahun nasi sadran wa atyabuhum nafsan. Sungguhnya orang yang baik, yang dermawan, yang suka berbuat kepada orang lain, dada mereka adalah dada yang paling lapang. Hidup mereka hidup yang paling nyaman. Wa an'amhum qalban, hati mereka hati yang paling bahagia. Wal bakhil alladhi laysa fi ihsan. Adapun orang yang pelit, yang tidak berbuat sama orang lain, membatasi kebaikan untuk dirinya, merasa berat kalau berbuat sama orang lain, merasa rugi kalau berbuat sama orang lain. Saya sudah cari uang susah kok kasih dia enak aja, dia merasa berat. Orang ini adhyaqun nasi sadran, orang yang paling sempit apa? Dadanya. Ciri-cirinya biasanya suka cepat marah. Biasanya cepat apa? Marah biasanya. Makanya kalau ada ibu-ibu suaminya cepat marah biasanya pelit. Biasanya pelit ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kenapa pelit? Sampai ada orang cerita teman anaknya dimarahin. Kenapa dia jatuh lari terus kacamatanya jatuh. Kamu itu kacamata mahal, cuma 300.000. Anaknya diomel-omelin gara-gara karena bagi dia 300.000 itu mahal. Istri naik mobil ketabrak, telepon, "Abi saya ketabrak, apalagi tabrakan." Mobilnya gimana? Bukan tanya, "Kamu gimana sayang kondisinya?" Mobilnya bagaimana? Tanya mobilnya, karena dia lebih sayang mobil daripada istrinya. Pelit. Orang pelit suka emosi. Ada kaca pecah sedikit marah-marah karena bagi ini mahal nih, murah. Murah. Kenapa? Karena pelit menjadikan semuanya mahal. Padahal duitnya banyak, kecuali kalau dia enggak punya duit. Maka orang yang pelit dia paling sengsara. Hidupnya paling menderita. A'dhamu ghamman wa hamman, dan orang paling gelisah dan paling menderita. Apalagi kalau pelit sama diri sendiri. Subhanallah. Ada orang pelit sama diri sendiri. Dia sakit. Ini nyata, dia sakit, dia berobat. Cari yang obat murah. Akhirnya mati. Ada mahal. Coba murah mati, subhanallah. Kalau enggak herbal aja, herbal. Makan bawang 7, makan cabai 7, mati. Ada obat jelas-jelas pelit. Ada orang pelit sama dia? Ada. Sampai ada orang subhanallah ceritain dia kena penyakit jantung. Kemudian dia ketika turun di bandara, dia uang banyak, miliaran. Saya diceritain. Terus ada jasa pelayanan antar, bayar, enggak tahu di bandara mana, harus bayar. Dia bilang enggak, mending saya jalan kaki. Subhanallah. Akhirnya beliau meninggal rahimahullah. Ketika berobat enggak, saya BPJS. Pada duit banyak, kalau enggak ada duit oke lah BPJS ngantri. Ini dia mengantri ya, antrian tambah parah meninggal dunia. Orang paling pelit, paling bahaya pelit sama diri sendiri. Dan dia paling menderita orang seperti ini, padahal duitnya banyak. Makanya orang pelit dikatakan apa? Ya'ishu 'aishal fuqara wa yuhasab hisabal aghnia. Hidupnya seperti orang miskin, hisabnya hisab orang kaya. Yang paling parah bukan cuma dia sendiri menderita, orang di sekitar juga menderita. Istrinya menderita, anaknya menderita, temannya menderita, kakaknya menderita karena lihat dia kaya tapi pelit. Lihat dia sudah menjengkelkan, buat orang sengsara melihat dia, apalagi jadi temannya. Ngajak makan ternyata bayar sendiri-sendiri. Ayo makan, ternyata bayar sendiri-sendiri. Suatu hari ada teman saya cerita, ada orang terkenal pelit. Saya juga kenal orang itu. Kenal pelit. Ayo kita makan. Wih, tumben ini. Ini zaman dulu, belum ada zaman modern sekarang. Ayo kita makan. Wih, pada semangat diajak makan. Tumben diajak makan, biasanya enggak. Pada semangat makan, setelah itu pas aduh, saya lupa dompet. Belum ada ATM banking dulu. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Subhanallah. Diajak naik mobil, ayo dari Pak gitu hemat naik mobil saya. Kita kajian bareng-bareng, mampir pom bensin suruh bayar. Ini kisah nyata bukan? Orang seperti ini menderita dan membuat orang sekitar juga ikut apa? Menderita. Kasihan istrinya, kasihan anaknya. Sampai ada kisah menakjubkan saya dengar di Idaatul Quran radio Saudi. Jadi ada orang meninggal, akhirnya dikumpulkan sama hakim, cerita bapakmu kaya raya. Kamu bahagialah, ternyata warisanmu kamu sekian. Anak dapat warisan banyak-banyak. Akhirnya mereka ngamuk. Ya Allah, kata hakim heran. Loh, dikasih tahu warisan banyak kok ngamuk. Ternyata bapak kita kaya, kita hidup susah selama ini. Ternyata bapak kita kaya, kita enggak tahu, subhanallah. Anak-anak enggak tahu bapaknya sembunyikan duitnya, dikira orang miskin ternyata kaya raya. Yang menderita anak-anaknya kasihan. Menderita anaknya kasihan. Orang udah pelit susah, hidupnya susah dan menyusahkan orang lain.
Maka Rasulullah mengatakan orang paling sengsara adalah orang yang paling pelit. Wa qad daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiq. Rasulullah telah berikan perumpamaan tentang orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah. Kama thali rajulaini alaihi majubbatani min hadidin. Seperti dua orang yang pakai jubah terbuat dari lingkaran-lingkaran ring-ring besi atau terbuat dari besi. Kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatin itasat alaihi wa ambasatat. Yaitu terbuat bajunya dari dada sampai ke selangkangannya. Setiap orang yang bersedekah ingin bersedekah, baju yang sempit tadi menjadi lapang, menjadi lapang, menjadi lapang. Hatta tujinna bananahu, sampai lapang menutupi jari-jarinya. Itu menggambarkan ini adalah baju perang. Ketika dia banyak bersedekah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari banyak serangan. Karena Rasulullah menyamakan harta yang disedekahkan seperti apa? Baju perang. Orang sedekah itu banyak diselamatkan oleh Allah. Harusnya dia celaka, harusnya celaka, enggak jadi celaka. Dan banyak aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Sedekah. Gara-gara sedekah. Makanya di antara cara paling mudah masuk surga di antaranya dengan sedekah. Makanya Rasulullah berkata kepada wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, ibu-ibu dengar nih. Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian banyak masuk neraka. Di antara cara wanita selamat dari neraka dengan banyak bersedekah. Bukan beli barang-barang branded ya. Kurangi beli barang branded, terus banyak sedekah. Adapun yang hatta tujinna wa tu'affiya atharah. Kemudian wa kullama hammal bakhil bisadaqah, setiap orang yang pelit mau bersedekah, dia banyak pikiran, lazimat kullu halaqatin makanaha. Halaqatin makanaha. Akhirnya bajunya semakin sempit, dadanya semakin sempit. Walam tattasi alaihi, dan semakin menyesakkan dadanya. Fahadha mathalun syirahi sadril mu'min al-mutasaddiq wa infisahi qalbihi wa mathalu dhiqi sadril bakhil wal inhisari qalbihi. Inilah perumpamaan yang Nabi berikan tentang seorang yang bersedekah yang dadanya lapang dan orang pelit yang dadanya sempit. Sekarang yang keberapa? Ketujuh atau ke-8? Ya, 7 atau 8. Wa minha asyaja'atu fa inna syuja'ah munsyarihus sadr. Di antaranya yang buat dada menjadi lapang keberanian, bukan pengecut. Orang pemberani dadanya lapang. Wasi'ul bitani muttasi'ul qalbi. Dalamnya luas, kemudian hatinya lapang. Wal jabanu adyaqun nasi sadran. Adapun orang penakut dadanya sempit. Wa ahsarhum qalban, hatinya terpenjara. La farhata lahu wala suruh. Dia tidak bahagia dan tidak senang. Wala ladzata wala naima illa min jinsi malil hayawani al-bahim. Wa ma surural ruh wa ladzatiha wa ma surur ruhi wa ladzatuha wa naimuha wa ibtihajuha fa muharramun ala kulli jabanin. Adapun orang yang pengecut, penakut, maka dia seperti hewan dan tidaklah kebahagiaan ruh dan kelezatan ruh kebahagiaannya maka itu haram menjadi dari haram atas orang-orang yang penakut. Kama huwa muharramun ala kulli bakhil, sebagaimana haram bagi orang kebahagiaan itu haram bagi orang yang pelit. Wa ala kulli mu'ridin anillahi ghafilan dzikri, demikian juga kebahagiaan hati haram bagi orang berpaling dari Allah, yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jahilin bih, yang jahil tidak tahu tentang Allah, tidak tahu nama-namanya dan sifat-sifatnya, agamanya, dan juga haram bagi orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar bahwasanya orang yang penakut, dia sering gelisah, sering ketakutan, sehingga hatinya tidak tenang. Allah sebutkan tentang para sahabat yang pemberani dalam surat Al-Ahzab ketika diserang oleh 10.000 pasukan dan sahabat cuma sekitar 1 atau 2.000. Kata Allah, "Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika kaum mukminin melihat pasukan sudah datang depan mata 10.000, mereka berkata, ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak bertambah bagi mereka dengan kondisi yang menegangkan tersebut kecuali semakin bertambah iman dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang penakut, orang munafikin, bahkan Ahzab, mereka sudah kabur, Abu Sufyan dan pasukan sudah pulang, mereka masih ketakutan. Ya. Mereka masih ketakutan. Ya. Bahkan Ahzab yadhabunal ahzab apa namanya? Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka menyangka pasukan musuh belum pergi. Wa iyyatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila.
Ketika pasukan Abu Sufyan kaum musyrikin sudah pergi, mereka masih ketakutan. Kayaknya belum pergi, hati tidak tenang. Kenapa? Penakut. Orang kalau pemberani hatinya tenang. Menghadapi suatu hatinya tenang. Kenapa dia pemberani? Tapi kalau penakut belum ada apa-apa udah ketakutan. Musuh sudah pergi masih ketakutan. Maka hati menjadi sempit. Orang benar tidak demikian. Dia lantang, dia berani, dia tegas, hatinya tenang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang penakut, takut, gelisah, mikir terus, gelisah karena ketakutan. Kemudian dia berkata, wa inna hadzan na'ima was-surura la yasira fil qabri riyadan. Sungguhnya kebahagiaan hati yang kita rasakan di dunia ini akan menjadi taman wa jannah dan surga di kuburan. Apa kebahagiaan kita rasakan dunia ini? Karena iman kepada Allah, karena tawakal, karena dermawan, karena bergantung selalu kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Ini akan berubah menjadi taman surga di kuburan. Wa dzalika dhiq wal hasru yanqalibu fil qabri adaban wa sijnan. Dan orang yang di dunia hatinya sempit karena bergantung kepada selain Allah, karena tawakal kepada selain Allah, karena cinta kepada selain Allah, karena pelit, kesengsaraan yang dia rasakan akan ketika dia mati akan menjadi siksaan dan penjara baginya di kuburan. Fahalul abdi fil qabri kahalil qalbi fi sadri naiman wa adaban. Maka kondisi seorang hamba di kuburan seperti kondisi hati di dadanya, nikmat ataupun sengsara. Apakah sajnan wa itlaqan, apakah terpenjarakan atau terbebaskan. Sesuai dengan kondisi dia di dunia akan dibawa ke kuburan. Wala ibrata bin syirahi sadri hada li'aridin. Dan tidak ada patokan parameter bagi lapangnya dada yang karena sesaat. Ada orang merasa lapang dada tapi kenapa? Karena maksiat. Itu lapang dada sebentar. Ketika dia berhenti maksiat, dadanya sempit. Itu sebenarnya bukan lapang dada, tapi kelezatan dunia yang dia rasakan sebentar. Setelah itu akan kembali lagi hatinya menjadi menderita. Seorang kalau nonton film dia akan senang ketawa, tapi itu selesai dia sengsara, langsung sengsara. Bukan itu standar kebahagiaan. Wala yadhiku sadri hadza li'arid. Ya, demikian juga mungkin seorang ketika dia diuji dengan sebagian ujian, mungkin dia sedih, mungkin dia sempit, tapi cuma lewat. Setelah itu dia bahagia lagi, kata Ibnu Qayyim. Orang beriman pun kalau dikata-katain dia mungkin ada sempit dada, cuma sebentar, tidak lama. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kami tahu hatimu sempit karena ucapan mereka kepada engkau wahai Muhammad. Rasulullah sempat sempit dada. Kalau dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, tapi begitu cepat hilang karena Rasulullah bertasbih kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan patokan. Yang dimaksud dengan lapangnya itu yang secara mayoritas kondisi hati. Adapun orang beriman kadang-kadang dadanya sempit karena diganggu, itu bukan patokan. Segera hilang. Adapun orang yang tukang maksiat kemudian dadanya tiba-tiba lapang, itulah kelezatan dunia, setelah itu akan hilang menjadi kesempitan kembali. Bukan itu patokannya. Fa innal awaridha tazulu bizawali asbabiha. Karena sesuatu yang datang akan hilang dengan hilangnya sebabnya. Wa innamal muawwal ala sifati allati qamat bil qalbi tujibu insyirahahu wa habsahu fahiyal mizan. Wallahu musta'an. Yang jadi patokan adalah sifat kebahagiaan hakiki yang ada di hati. Ya. Atau kesengsaraan yang ada di hati, itu yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi parameter di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Maka Allah adalah tempat meminta pertolongan. Sekarang ke berapa? Yang 9. Wa minha bal min a'zamiha ikhraju daghalil qalbi minas sifatil madhumah. Di antara sebab hati menjadi bahagia adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati dari hati. Kita penyakit hati banyak. Allati tujibu dhiqahu wa adzabahu. Penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam, tidak memaafkan. Wa tahulu bainahu wa baina husulil bur'i, yang menghalangi penyakit-penyakit tersebut, menghalangi kesembuhan hati. Fa innal abda idza ata bil asbabil lati tashrahu sadrahu wa lam yukhrij tilka al awsafa al madmumata min qalbihi lam yahdha min syirahi sadrihi bi ta'ilin. Kalau seorang berusaha melapangkan hatinya dengan sebab-sebab beriman dan macam-macamnya, tapi ternyata penyakit hatinya dia biarkan. Dia tidak berusaha melawan hasad, dia tidak berusaha melawan dendam, dia tidak berusaha melawan suudzon yang ada di hatinya, dia tidak berusaha melawan kesombongan dalam hatinya, maka percuma usahanya tersebut. Usahanya tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan pada hatinya, tidak akan mendatangkan kesembuhan bagi hatinya. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Wa ghayatu an takuna lahu maddatani ta'tawirani ala qalbihi wa huwa lil maddatil ghalibah alaihi minhuma. Paling minimal dalam hatinya ada dua sebab bahagia, sebab sengsara. Maka siapa yang mendominasi dia yang menang. Kalau ingin bahagia sempurna, itu penyakit hilangkan, lawan.
Jangan biarkan hasad bercokol dalam hati, lawan. Jangan biarkan sombong bercokol dalam hati, lawan. Jangan biarkan ujub bercokol dalam hati, lawan. Jangan biarkan dendam bercokol dalam hati, lawan. Jangan biarkan suudzon bercokol dalam hati, apalagi suudzon kepada Allah, lawan. Dengan melawan penyakit-penyakit tersebut, maka seorang akan bahagia, apalagi melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Adapun berusaha ngaji dengan baik tapi hasad terus dia nyalakan, ya ini susah. Susah bahagia. Kadang hasad yang menang, kadang iman yang menang. Susah. Adapun rajin ngaji tapi pelit dipelihara, bahkan dikembangkan, dikembangbiakan, ya susah bahagia. Pelitnya dipelihara. Semakin dapat semakin ini, semakin kantong semua penuh, kantong belakang semua penuh. Tidak mau keluarin sedikit pun. Dipelihara pelitnya. Kakak lagi butuh enggak? Adik lagi butuh enggak? Orang tua enggak lah. Dipelihara pelitnya. Bagaimana bahagia? Maka penyakit dibuang, sebab kebaikan dilakukan, maka hati akan bahagia. Sekarang ke berapa? 10, subhanallah. Ada 10? 10. Ada buku indah judulnya Asyriyat Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dalam banyak buku dia mengatakan 10, 10, 10, 10. Sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam satu buku. Saya ada pengajian kemarin 10 sebab sabar. Nanti saya mengisi hari Minggu 10 sebab ninggalkan maksiat. Nanti ada lagi judulnya 10 sebab taat. Ini sekarang 10 sebab apa? Bahagia. Sekarang yang berapa? Yang ke-10. Wa minha tarku fudulin nazar. Nah, ini repot kita sekarang. Di antara sebab kebahagiaan adalah meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Namanya fudulin nazar. Yang perlu-perlu aja dilihat. Lihat wajahmu perlu enggak? Kalau lihat perlu. Kalau enggak usah lihat. Tarku fudulin nazar. Meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Wal kalam, bicara yang tidak perlu. Wal istima', mendengar yang tidak perlu. Wal khultah, campur dengan yang lain, ngobrol dengan yang tidak perlu. Wal akli, makan yang tidak perlu. Wan naumi, tidur yang tidak perlu. Meninggalkan berlebihan apa? Berlebihan lihat, berlebihan dengar, berlebihan ngobrol, berlebihan bergaul, berlebihan makan, berlebihan tidur. Ini semua bikin hati tidak bahagia. Ini Ibnu Qayyim bicara abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad berapa? Abad 15. Dia enggak tahu sekarang ternyata ada WhatsApp. Dia enggak tahu ada sekarang namanya apa? Medsos. Yang semua kelebihan ada di situ. Mau lihat kelebihan melihat tinggal lihat, kelebihan mendengar tinggal dengar, semua kelebihan ada di situ. Sehingga manusia jarang melihat yang dia perlukan saja, mendengar yang dia perlukan saja. Berlebihan ini kata Ibnu Qayyim membuat hati menjadi kering. Jadi kering. Terlalu banyak lihat yang enggak perlu dilihat, hati menjadi kering. Terlalu banyak didengar, hati menjadi kering. Terlalu banyak tahu yang tidak perlu diketahui, terlalu kepo, hati menjadi apa? Kering. Ya, hati menjadi kering. Benar atau tidak? Antum kalau kepo tahu urusan rumah tangga orang lain, antum kepo, terus antum tahu, terus antum jadi bahagia? Jadi sengsara. Mikirin yang tidak perlu antum pikirin. Akhirnya rambut cepat putih, akhirnya cepat mati. Mikir yang tidak perlu dipikirin. Melihat yang tidak perlu ngomong yang tidak perlu diomongin. Itulah sifat kita sekarang. Apalagi zaman medsos sekarang. Ini semua kita terjebak di sini. Melihat yang tidak perlu untuk dilihat. Kata beliau, fa inna hadhil fudula tastahilu alaman wa gumuman wa humuman fil qalb. Ini semua yang sikap berlebihan ini mendatangkan penyakit, kesedihan, kegelisahan dalam hati. Subhanallah. Tahsuruhu wa tahbisuhu. Saya sering cerita tentang saya sudah pernah cerita lagi seorang yang orang Arab yang banyak minum qahwa. Akhirnya dia tanya, "Kamu kenapa banyak minum qahwa?" Kata dia, "Kakekku umurnya lebih 100 tahun." Kenapa? Karena minum qahwa? Enggak, dia tidak kepo seperti kau. Makanya umurnya panjang. Kau terlalu banyak kepo, itu yang bikin umur pendek. Mikir yang tidak perlu dipikir. Padahal kalau banyak pikiran enggak pusing atau tidak? Pusing, pengaruh ke hatinya. Hati tidak bahagia, cepat tewas. Wa tahsuruhu wa tahbisuhu, akhirnya terlalu banyak berlebihan tadi menjadikan hatinya sempit. Tudayyiquhu wa yata'adzabu biha, menjadikan sempit, menjadikan sengsara. Bal ghalibu adzabid dunya wal akhirati minha, bahkan kebanyakan siksaan dunia dan akhirat gara-gara kelebihan ini. Kelebihan terlalu banyak lihat yang enggak perlu, mendengar yang enggak perlu, komentar yang tidak perlu, bicara yang tidak perlu, bergaulan yang tidak perlu, makan yang tidak perlu, minum yang tidak perlu, tidur yang tidak perlu. Fala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'adhiqa sadra man daraba fi kulli afatin min hadhil afati bisahmin. Betapa sempitnya hati orang yang semua dia lakukan. Kelebihan melihat, kelebihan mendengar, kelebihan ngomong, kelebihan komentar, kelebihan pergaulan, kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, semua kelebihan dia lakukan yang tidak perlu. Ini orang paling sengsara kata Ibnu Qayyim.
Kalau ditanya, lihat yang tidak perlu, dia nomor 1. Lihat yang tidak perlu. Komentar tidak perlu, dia paling banyak komentar. Semuanya dia analisa. Semua dia analisa. Padahal dia tidak ada yang dengar analisanya. Cuma dia analisa. Semua dia dengar semuanya. Semua dia komentar, semua dia lihat. Semua dia kepoin, semua dia pergaulin, ketemu sana ketemu gaul yang banyak. Waktu kapan ingat Allah? Ghaflah, lalai. Kalau sudah banyak melihat pasti banyak maksiat. Terlalu banyak mendengar pasti banyak maksiat. Maka ini orang paling menderita, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa ma ankada aisyahu, betapa sempit kehidupannya, wa ma aswahalahu, betapa buruk kehidupannya, wa ma ashadda hasara qalbihi, dan betapa sempit terpenjarakan hatinya. Wala ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'an ama Aisyah man daraba fi kulli khaslatin min tilkal khisalin mahmudati bisahmin. Dan betapa orang bahagia yang dia punya sebab kebahagiaan, dia punya ada saham di situ. Dia cinta kepada Allah, dia dermawan, dia tawakal kepada Allah. Semua sebab-sebab kebahagiaan dia punya saham di situ. Maka dia sangat mudah untuk bahagia. Wa kanat himmatuhu da'iratan 'alaiha, dan selalu orientasinya adalah bagaimana saya dicintai oleh Allah, bagaimana bisa mencintai Allah, bagaimana saya bisa bantu orang lain, bagaimana saya bisa menjaga tauhidku, bagaimana saya bisa dermawan. Itu yang dia pikirkan. Uang saya ini buat apa? Maka ini orang yang bahagia, membangun kebahagiaannya di atas ikhlas, cinta kepada Allah dan berbaik kepada orang lain. Ha'imatan haulaha, berputar sekitarnya. Falihada nasibun wafirun min qawlihi. Orang seperti ini mendapatkan bagian besar dari firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Walidzaka nasibun wafir min qawlihi wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang yang tadi melakukan sebab-sebab kesengsaraan, mereka juga dapat bagian dari firman Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir, para pendosa, dalam neraka jahanam. Wa bainahuma maratibu mutafawitatun la yuhsiha illallah. Dan di antara keduanya ada level-level yang tidak ada yang tahu berapa jumlah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud dari pembahasan kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam segala sifat yang mendatangkan kelapangan dada, yang membuat hati menjadi luas, yang menjadikan bahagia dan menjadikan ruh menjadi hidup. Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam kelapangan dada, dalam kehidupan, dalam kebahagiaan. Terlebih lagi Allah juga telah memberikan kelapangan dadanya secara hissi, secara konkret. Itu karena dada Nabi dibelah, diambil, dikeluarkan benar-benar secara konkret juga dadanya lapang, apalagi ditambah dengan lapang dada secara maknawi. Wa akmalul khalqi, konkret maupun secara abstrak. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmalu min syarahan wa ladzatan wa qurratain. Dan orang yang paling mutaba'ah kepada Nabi harusnya juga mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaan. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abdu min syarahi sadri. Sejauh mana seorang mengikuti Nabi mutaba'ah, maka dia akan mendapatkan sejauh itu pula kelapangan dada dan kebahagiaan dan kelezatan kebahagiaan ruhnya. Maka dia berada di puncak kesempurnaan dari kelapangan dada. Rasulullah SAW berada di puncak kelapangan dada, puncak kemuliaan dan puncak dihilangkan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pengikutnya pun demikian, sesuai dengan kadar ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kadar bagaimana membela sesuai dengan kadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, membela mereka dan seterusnya. Famustaqillun wa mustakthir. Ada yang mendapat bagian sedikit, ada yang mendapat bagian yang banyak. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan bagian yang besar, lapangnya dada, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati dadanya sempit, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Demikian 10 sebab lapang dada disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.